Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas proyeksi jumlah muslim yang akan murtad dan yang mu'alaf sejak tahun 2010 sampai 2050 berdasarkan hasil kajian dari Pew Research Center yang berbasis di kota Washington DC, Amerika Serikat. Kita paham selama 3-4 dekade terakhir, pertumbuhan agama Islam paling cepat di dunia dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Namun, menurut PRC, orang Muslim yang diproyeksikan akan murtad selama tahun 2010 sampai 2050 sebanyak 9 juta orang. Angka yang sangat fantastis. Berapa orang yang akan mu'alaf dalam kurun waktu yang sama? Akankah Islam sebagai agama terbesar kedua di dunia akan makin jauh tertinggal oleh agama Kristen yang selama ini mayoritas? Simak terus videonya sampai selesai, insya Allah bermanfaat. Sahabat muslim yang diberkahi Allah, proyeksi populasi adalah perkiraan yang dibangun berdasarkan data populasi saat ini dan asumsi tren demografis, seperti penurunan angka kelahiran dan meningkatnya harapan hidup di negara-negara tertentu. Proyeksi adalah apa yang akan terjadi jika data saat ini akurat dan tren saat ini berlanjut. Tetapi banyak peristiwa penemuan ilmiah, konflik bersenjata, gerakan sosial, pergolakan politik, bencana alam, wabah penyakit, dan perubahan kondisi ekonomi yang dapat mengubah tren demografis dengan cara yang tidak terduga. Proyeksi yang dibuat oleh PRC didasarkan pada jumlah orang yang mengidentifikasi diri dengan masing-masing kelompok agama, terlepas dari tingkat kepatuhan mereka terhadap keyakinannya. Perpindahan keyakinan dari satu agama ke agama lain menjadi faktor yang berpengaruh karena banyaknya orang yang migrasi, baik yang masuk maupun yang keluar. Perpindahan keyakinan dari satu agama ke agama lain bukanlah hal yang aneh. Berbagai alasan yang menjadi pemicu seseorang pindah keyakinan, mulai dari hal yang bersifat teologis sampai soal pertimbangan kebutuhan hidup, bahkan ada yang tidak punya alasan apapun. Sahabat muslim yang budiman, Pew Research Center atau PRC yang dipimpin oleh Michael Dimmock telah merilis hasil penelitian dan kajian di 70 negara di dunia. PRC telah membuat proyeksi jumlah orang yang akan masuk dan keluar dari berbagai agama dan orang yang tidak berafiliasi kepada agama apapun, atau yang kita kenal dengan agnostik dan ateis. Pada video kali ini, kita akan membahas jumlah orang yang masuk dan keluar agama Islam di seluruh dunia pada periode 2010-2050 sebagaimana yang dirilis oleh PRC. Mulai tahun 2010 sampai 2050, diproyeksi akan ada sekitar 9 juta umat Islam yang keluar alias murtad. Jumlah ini sangat besar dan tentu saja cukup mengagetkan. Kepada agama apa para murtadin itu akan berlabuh? Mungkin mereka akan jadi pengikut Kristen karena pengikutnya bertambah 40 juta. Mungkin pindah ke agama Buddha yang juga bertambah sebanyak 3 juta. Mungkin juga jadi agnostik atau ateis yang anggotanya bertambah sebanyak 97 juta orang.
Atau bisa jadi pindah ke agama lokal yang juga bertambah anggotanya sekitar 5 jutaan. Segala kemungkinan agama atau kepercayaan yang dituju oleh para murtadin itu terbuka peluangnya. Yang pasti, jumlah 9 juta orang yang akan murtad merupakan angka yang sangat besar. Namun, banyaknya yang murtad tidak akan memperlambat kecepatan perkembangan Islam di seluruh dunia. Faktor fertilitas di kalangan kaum muslim jauh melampaui fertilitas dari kaum atau pengikut agama apapun. Kita semua tahu bahwa selama ini agama Islam dalam 3-4 dekade terakhir merupakan agama yang paling pesat perkembangannya di dunia. Lebih cepat dari perkembangan agama Kristen, lebih cepat dari Hindu, Buddha, agama lokal, ateis, dan agnostik. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, menurut PRC, Islam diproyeksi akan bertumbuh 73% atau bertambah pemeluknya sebanyak 1.162 juta. Sehingga total jumlah umat Islam dalam kurun waktu 40 tahun menjadi 2.762 juta atau 30% dari total populasi global. Sebagai komparasi, selama 40 tahun sebelum tahun 2010, yaitu tahun 1970, pemeluk Islam cuma 560 juta. Kemudian pada tahun 2010 jumlahnya melonjak menjadi 1,5 miliar. Ini berarti dalam kurun waktu 40 tahun sebelum tahun 2010, Islam bertambah sebanyak 940 juta. Sahabat muslim yang budiman, pertanyaan penting berikutnya adalah, jika ada yang murtad sebanyak 9 juta orang pada periode 2010 sampai 2050, berapa orang yang menjadi mu'alaf pada periode yang sama? Masih menurut PRC, jumlah orang yang mu'alaf adalah sekitar 12 juta orang. Dengan demikian, dari aspek konversi, dari aspek perpindahan agama dan keyakinan yang masuk dan keluar, Islam masih surplus 3 juta penganut baru dalam kurun waktu 40 tahun. Pertanyaan berikutnya, dari mana datangnya para mu'alaf itu? Bisa jadi sebagian dari mereka adalah pindahan dari Kristen. Bisa juga berasal dari agnostik dan ateis yang kehilangan pengikutnya sebesar 35 juta orang. Mungkin dari agama Buddha yang kehilangan 8 juta anggotanya. Dari agama-agama lokal yang kehilangan hampir 3 juta orang. Semua itu masih bersifat kemungkinan. Jika Islam bertambah 12 juta pemeluk baru, ternyata pada periode yang sama Kristen bertambah 40 juta. Ini berarti jumlah pemeluk Kristen yang baru lebih dari 3 kali lipat pemeluk Islam yang baru. Tentu saja, pertambahan umat Kristen yang baru begitu besar, menarik untuk disimak. Sama menariknya untuk menyimak jumlah orang yang keluar dari Kristen dengan angka yang sangat fantastis. Lantas, jika Islam bertambah pemeluk baru hanya 3 juta selama 40 tahun, padahal orang yang masuk Kristen sebesar 40 juta, tapi Islam masih tumbuh cepat, bahkan tercepat dibanding agama lain termasuk Kristen. Bagaimana menjelaskannya? Kristen bertambah pemeluk barunya sebanyak 40 juta. Dari aspek konversi, Kristen defisit 66 juta orang. Sahabat muslim yang budiman, faktor penentu penting lainnya yang paling dominan adalah fertilitas dan distribusi usia saat ini dari masing-masing kelompok agama. Apakah penganutnya sebagian besar masih muda dengan masa subur mereka masih di depan,
atau lebih tua dan sebagian besar melewati tahun-tahun masa subur mereka. Data tahun 2010 menunjukkan bahwa total fertility rate umat Muslim sebesar 3,1 anak, Kristen 2,7 anak, dan rata-rata usia di bawah 15 tahun sebesar 34%, sedangkan Kristen 27%. Kemudian, jumlah usia di atas 60 tahun, Muslim hanya 7% berbanding 14% umat Kristen. Dengan data demografis seperti itu, terutama variabel TFR dan usia anak di bawah 15 tahun menjadi faktor utama bagi agama Islam berkembang lebih cepat dari agama Kristen maupun agama-agama lain. Populasi kaum muda Muslim yang begitu besar merupakan salah satu alasan mengapa umat Islam diproyeksi tumbuh lebih cepat daripada populasi dunia secara keseluruhan. Umat Hindu dan Kristen diproyeksi untuk secara kasar mengimbangi pertumbuhan populasi dunia. Tetapi kedua agama ini kalah cepat dibandingkan dengan perkembangan umat Islam. Dengan demikian, meskipun Islam bertambah pemeluknya yang baru hanya 3 juta dari konversi, tetapi karena penduduk usia di bawah 15 tahun jauh lebih banyak, serta fertilitas lebih tinggi dan rata-rata usia reproduksinya yang lebih muda, maka pertumbuhan Islam akan tetap cepat saat ini dan yang akan datang. Dari berbagai kajian, diproyeksi suatu saat nanti Islam akan menjadi agama terbesar, mengalahkan agama manapun di jagat raya ini. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah, sebagian besar dari kita tidak akan menyaksikan ketika Islam menjadi agama dengan pemeluk terbesar di planet ini. Tapi setidaknya kita telah berkontribusi dengan cara tidak menjadi bagian dari orang yang murtad. Kita menyumbang dengan fertilitas, dan minimal kita telah mendoakan agar agama Islam bertumbuh dan berkembang cepat menjadi agama dengan pengikut yang paling banyak dan berkualitas. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.